Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Lydia Ayusti. Di sini saya sebagai moderator kelompok saya, yaitu kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi bab 4 yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Baiklah, langsung saja. Teman saya sebagai pemateri pertama, yaitu Patni Wulandari, akan menyampaikan materinya. Baiklah, saya Patni Wulandari sebagai pemateri pertama. Di sini ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Antara lain, proses bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Di sini ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak dan dikonsolidasi melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang posisi keuangan perusahaan setelah proses akuisisi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa transaksi atau peristiwa akuisisi direport dengan benar dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Atas nama saya Lydia Ayusti akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu goodwill, di mana goodwill ini tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48, penurunan nilai aset dan tidak dapat didemortisasi. Selanjutnya di sini ada pembelian dengan diskon, di mana selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga pembelian dengan diskon, yaitu di mana nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Pembelian dengan diskon dapat terjadi karena misalnya dalam kondisi yang dilakukan dengan terpaksa atau terdesak. Lanjut lagi ke akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi ini, di mana proses integrasi laporan keuangan dan perusahaan induk dan perusahaan anak menjadi satu keuangan yang konversif mulai dari awal akuisisi. Tujuan utama konsolidasi ini adalah untuk membuka laporan keuangan, konsolidasi yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasional seperti jika kedua perusahaan tersebut melakukan satu entitas. Di sini ada konsolidasi pada periode akuisisi. Nah, konsolidasi pada periode akuisisi itu adalah proses integrasi laporan keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak menjadi satu unit keuangan yang komprehensif mulai dari tanggal akuisisi. Konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan gabungan perusahaan setelah transaksi akuisisinya. Berikutnya ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, kalau di sini akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu adalah jenis akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pembeli atau pengakuisisi dengan membeli sebagian besar aset atau saham dari perusahaan lain. Nah, dalam konteks ini nih,
kepemilikan sebagian merujuk pada situasi di mana pengakuisisi tidak membeli seluruh aset atau saham, namun hanya sebagian besarnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami jelaskan di bab 4 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.